Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami dengan semangat dan dengan sukacita menyapa Bapak Ibu. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita kembali mengikuti program ini dengan kasih Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Fabri Butar-Butar. Saya percaya ada pesan Tuhan yang khusus yang akan disampaikan kepada kita malam hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang senang dipuji dan disembah. Haleluya, biarlah juga lewat pujian ini kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kelegaan, sebab di dalam pujian Yesus hadir memberkati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti-Mu Tuhan. Amin. Nanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu masuk hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat. Jiwaku menanti-Mu. Amin Tuhan. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Tuhan. Amin Bapak. Kami nanti Engkau dalam hidup. Kami nanti pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapak. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang
kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Haleluya Bapa. Mari katakan Bapak Ibu kepada Tuhan kita. Ku sembah Kau Allahku. Ya Bapa dan sahabat kita Bapak Ibu. Dia yang peduli, yang tahu setiap pergumulan Bapak Ibu. Pedulikan seluruh hidupku. Melewati lembah masalah, Yesus ada bagi kita. Walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan kami umat-umat-Mu Tuhan. Amin Bapa. Yesuslah kekuatan hidup kami. Kekuatan di hidupku. Mari katakan Bapak Ibu, ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Allahku, Bapa dan sahabat kita Bapak Ibu. Amin Tuhan. Dia tahu setiap pergumulan hidup kita Bapak Ibu. Pedulikan seluruh hidupku. Lewati lembah, kita tak pernah ditinggalkan sebab Dia Bapa kita. Dia sahabat kita Bapak Ibu. Mari dengan penyerahan yang total katakan kepada Tuhan, Yesuslah kekuatan hidup kami. Di hidup, sekali lagi katakan, kami sembah Engkau Bapa kami. Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Kami nantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, silakan kepada hambanya. Aku tak, silakan kepada hambanya. Yesus kekuatan, Yesus kuat, Yesus kekuatan, Yesus kekuat, Yesus kekuatan di hidupku. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau terus menolong menyertai kami. Kami sungguh merasakan bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup kami, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami ya Tuhan akan menyampaikan pesan Tuhan kepada para audiens. Kapan saja mereka menonton acara video kami ini, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan mereka yang mengikuti program ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Terima kasih pakai hamba-Mu sedemikian rupa dalam menyampaikan isi hati Tuhan malam hari ini. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai detik ini ada 19 orang saya lihat. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang penuh rahmat Tuhan dan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Program Obat Tidur adalah program spesial untuk senantiasa menyenangkan jiwa hati saudaraku. Karena tidak sedikit orang tertekan jiwanya, apalagi dalam saat ini. Seperti polemik oleh karena COVID-19. Ada banyak orang saudara-saudara sekalian saat ini bermasalah. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Ya, artinya bahwa mereka mengalami tekanan jiwa. Apakah ini bertanda antikristus atau tidak? Ada orang yang menerima, ada pendeta yang menolak, ada yang menerima. Nah, saudara, itu yang membuat juga bisa orang-orang susah tidur. Dan program obat tidur adalah spesial menyenangkan hati orang yang sulit tidur, dan akhirnya bisa tidur dan menyenangkan dan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Haleluya. Sebagaimana di poster kami yang telah kami berikan saudaraku, yaitu berbicara tentang tema Yesus adalah kebutuhan kita, merupakan seri ketiga malam hari ini. Dan saya akan sampaikan dengan secara simpel dan jelas bagaimana saudara-saudara sekalian tema itu berbicara adalah kebutuhan kita. Mengapa itu disebut kebutuhan kita? Kita melihat dari kitab Markus pasal 1
ayat 29 sampai 34. Demikian nats ini saya bacakan untuk kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Sakit apa? Demam. Ya. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia atau Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita patut berbangga memiliki Yesus adalah Tuhan. Karena dikatakan juga di sini saudaraku ayat 34, Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara karena memang mereka takut akan Yesus. Dan itulah yang merupakan kebutuhan kita. Yesus yang mengetahui itu. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya berikan tadi tema kita adalah merupakan seri ketiga. Yesus adalah kebutuhan kita. Nah, saya melihat di sini saudaraku dari versinya Tuhan bagaimana dia mencintai saya dan mengasihi saudara. Seperti perempuan ini disembuhkan dia penyakit demam. Mungkin sekali dia saudara-saudara sekalian demam mirip-mirip COVID seperti saat ini. Karena demam juga, COVID juga demam saudara. Tapi mungkin dulu bukan COVID namanya. Ya, karena belum ada COVID saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan di sana, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Kalau sekarang itu pasti dibilang COVID-19. Ya. Nah, saudara-saudaraku, yang saya lihat di situ adalah bagaimana Yesus hadir ketika orang-orang sakit, ketika orang-orang membutuhkan kesembuhan. Mertua Petrus, mertua Simon adalah membutuhkan kesembuhan, di mana dia saudaraku tidak bisa menikmati makanan dengan sebagaimana biasa. Yang mana saudara-saudara sekalian bisa rasanya pudar, yang asin juga pudar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun oleh karena kehadiran Yesus sang penyembuh, maka saudaraku Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, langsung lenyaplah penyakit demam itu. Nah, saudaraku, itulah sebabnya saya katakan bahwa Yesus adalah kebutuhan saya dan saudara. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita patut berbangga punya Yesus yang luar biasa, yang senantiasa hadir melihat kebutuhan kita, dan dia memberikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang menjadi persoalan memang dalam perjalanan hidup, terlalu banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Namun saya mau katakan saat ini saudaraku, bahwa percayalah Yesus begitu mengasihimu. Dia melihat bagaimana situasi dan keadaanmu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini dikatakan bahwa penyakitnya saudaraku lenyap. Lalu dia dengan sehat walafiat saudara-saudara sekalian, dia langsung bisa melayani rombongannya. Ini hal yang luar biasa. Memang ibu-ibu atau para orang tua biasanya tahu bersyukur. Ya. Ini adalah jemaat yang memahami isi hati Tuhan. Setelah dia sembuh, langsung melayani. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang banyak didoakan hamba-hamba Tuhan? Ya, adakah saudara mau memberikan syukur kepada Tuhan, atau memberikan saudaraku sedikit rupiah untuk membeli saudaraku minuman Coca-Cola supaya pendeta itu berkhutbah dengan luar biasa? Ya, seperti itu dia. Ini wanita yang luar biasa. Sudah tua dia, tapi dia tahu melayani. Saudaraku, terlalu banyak orang gak tahu berterima kasih hari zaman ini. Tapi gak masalah. Kenapa saudara? Karena kita mencatat saudaraku dalam 2 Timotius 3 saudaraku ayat 1 sampai 10, salah satu butir-butir di sana tanda akhir zaman, bahwa orang saudaraku tidak tahu berterima kasih. Jadi itu mengingatkan saya, kalau ada orang-orang disembuhkan oleh Tuhan, lalu dia tidak mau memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan, wah ini akhir zaman, wow, saya harus semakin sungguh-sungguh berdoa dan mendoakan banyak orang. Itu dia. Jadi artinya apa? Semakin jelas firman Tuhan. Ini wanita yang luar biasa. Tapi saudaraku, perlu kita teladani ini, yaitu dikatakan di sana ayat 31, dikatakan di sana, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangan kanannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian apa yang terjadi?
Kemudian perempuan yang sudah lenyap itu demamnya melayani mereka. Itu hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya bersyukur memang kalau dipakai oleh Tuhan dalam mendoakan banyak orang. Tidak semua aku posting saudaraku dalam grup karena dalam Facebook, karena saya juga takut saudaraku dibilang meninggikan diri. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan saudaraku, perlu ini kita teladani saudara. Ya, wanita yang tahu bersyukur. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat saudaraku, kalau Yesus itu adalah merupakan kebutuhan kita. Dan ayat 30 dikatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dikatakan garis bawahi, dibawalah semua orang yang menderita sakit. Wah, ini semua orang, bukan hanya 2-3 orang. Nah, semua orang yang menderita sakit. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yesus adalah kebutuhan saya dan saudara-saudara sekalian. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah pribadi yang luar biasa yang mengasihi saya dan saudara. Hanya disayangkan orang-orang Kristen sudah menjadi Kristen sejak dia dalam kandungan sampai detik ini banyak orang tidak percaya. Dia hanya mengandalkan pikirannya. Saya mau katakan, kalau saudara berpikir tentang Tuhan melalui ini saja saudara, engkau menerima Yesus hanya melalui ini, maka engkau adalah pribadi yang gagal mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa memikirkan Yesus itu saudara? Karena kita terbatas hanya dengan iman yang bisa saudaraku. Nah kemudian hal yang luar biasa menarik di sini ayat 34. Ayat 33-34. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ini garis bawah seluruh penduduk kota itu. Nah, ia menyembunyikan banyak orang menderita. Ia menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Kalau dikatakan bermacam-macam, ada itu kanker payudara, ada juga itu saudaraku tumor stadium 4, ada penyakit ginjal, ada orang lumpuh saudara, ada orang tuli, ada orang bisu, ada orang buta, dan segala macam. Kalau disebut bermacam-macam, ada itu saudara yang hernia turun perut, ya kan? Ada yang begitu, ada yang begini-begini dia, ketemu sama orang gini-gini dia. Ada begitu-begitu saudara. Artinya apa? Segala macam penyakit Yesus sembuhkan. Dan dikatakan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah saudaraku, Yesus telah mempraktekkan bagi murid-muridnya dan bagi pengikutnya bahwa dia bisa mengusir roh jahat dari diri seseorang, dan dia juga telah rekomendasikan itu buat saya dan saudara. Maka sebagai orang Kristen sebenarnya harus bisa seluruhnya mengusir setan dalam diri seseorang. Saya telah mempelajari bagaimana itu orang yang penyakit ayan tidak bisa diusir oleh para murid. Salah satu saudaraku itu adalah bahasan saya tentang membahas mengusir setan dalam skripsi saya waktu saya mau selesai dari S1 teologi. Saudaraku, saya amati mengapa tidak bisa diusir. Rupanya karena murid itu adalah murid yang kurang percaya dan kurang banyak hubungannya, memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah saudaraku, murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Waktu itu saudara-saudara sekalian, ketika ada penyakit ayan diusir oleh para murid, yang 3 ini tidak di situ. Yesus bersama dengan yang 3 ini pergi ke Bukit Zaitun. Nah saudaraku, dari situ saya memahami, karena dikatakan engkau yang kurang percaya, gitu ya. Dari situ saya yakin saudara-saudara sekalian, kalau orang mengusir setan itu adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mengenal Allahnya, dengan kata lain memiliki urapan dan kuasa Tuhan. Bukankah terlalu banyak orang saudara-saudara sekalian berbicara tentang Yesus, tapi hidupnya tidak ada dalam Yesus? Maka oleh karena itu saya mau berkata kepada saudara-saudara sekalian, apalagi hamba Tuhan, harus bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang. Ada juga pendeta, saudara. Kalau datang saudara-saudara sekalian, orang yang kerasukan setan lalu dibilang sama istri, mami itu datang jemaatmu. Gitu dia. Jadi istrinya lah mengusir setan itu, bukan dia. Lalu dia pergi, bayangkanlah. Saya pun bingung kenapa bisa begitu. Tapi saya mau katakan sebagai orang Kristen harus bisa mengusir setan, karena itu adalah lawannya Tuhan dan lawan kita sekaligus.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagaimana tema yang saya berikan bahwa Yesus adalah kebutuhan kita, merupakan seri ketiga khotbah malam hari ini. Mengapa saya sebutkan itu? Karena memang saya melihat tindakan Yesus yang begitu mengasihi banyak orang, terutama itu perempuan yang demam itu, lalu dia menyembuhkannya. Langsung bisa bergerak dan melayani tadi. Kemudian saudaraku, segala macam penyakit disembuhkan, setan-setan diusir. Itulah sebabnya tema saya berikan buat saudara-saudara sekalian, bahwa memang dia, saudaraku, adalah kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar juru selamat, saudaraku. Namun saudara, juru selamat yang mengantar ke surga maksud saya. Namun adalah juga penyembuh, penyenang jiwa, memberi damai, memelihara saya dan saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kita patut berbangga memiliki Allah, Yesus Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena saudara semakin mendekat kepada Tuhan, saudara semakin menyampaikan semua pergumulan Bapak Ibu saudaraku yang kesal Tuhan, karena dia selalu setia terhadap saya dan saudara, dan dia akan mengalami, dia akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita akan berdoa saat ini, namun sebelumnya kita akan naikkan pujian yang berkata, satu perkara yang kusimpan dalam hati. Mungkin ada persoalan hidupmu yang susah engkau ungkapkan kepada orang lain, tapi sesungguhnya Allah kita Yesus Tuhan memahami itu dan menilik semua isi hatimu. Ya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, dengan sesuatu yang terjadi tanpa arah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, mana kebenaran firman-Mu telah memberkati kami. Haleluya. Ini tiba saatnya saya, Tuhan, akan mendoakan para umat-Mu yang mendengar yaitu program ini. Terima kasih buat Ibu Dewina Sinurat yang setia mengikuti program ini, dan juga Pak Jidon Porloy, dan ada banyak juga anggota gereja GBI Rawa Indah yang selalu setia mengikuti program ini. Juga kepada Ibu Lucy Sinaga yang telah membagikan video ini, terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan juga kepada Ibu Boru Malau, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua yang mendengarkan, dan kapan saja video ini dibuka, kami dari Gereja GBI Rawa Indah memiliki pendoa sebat tim 55 berdoa untuk Bapak Ibu saudaraku. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang yang setia mengikuti program ini. Kerajaan Tuhan Yesus menolong Kau, campur tangan Kau, berkati Bapak. Bapak, bagimu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Saya berdoa surgawi, diberkati Tuhan mereka ini semua surgawi. Ibu Uli Engkau berkati, Ibu Lucy Engkau berkati, Ibu Dioni Sinurat Engkau berkati, Ibu Perloy, dan juga Tuhan semua anggota gereja. Dan juga saat ini saya berdoa, Tuhan Kau tolong.
Jagai kesehatan. Saya berdoa buat mereka yang sakit telinga, yang mengesemeskan bagi saya Tuhan, telinganya sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bahkan sedang berada di Duluk Sanggul, bahkan juga di Medan, Engkau Tuhan sembuhkan telinganya. Bahkan juga Tuhan saya berdoa penyakit hernia Engkau sembuhkan. Dan juga saya berdoa buat mereka yang sakit tumor, kanker, paru-paru, asma. Saat ini penyakit mah Tuhan Engkau sembuhkan. Saraf terjepit juga Engkau sembuhkan ya Tuhan. Semua Tuhan, setan-setan yang mengikat orang-orang sehat ini, saya katakan Engkau dilepaskan di dalam Yesus. Engkau merdeka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapak kami bersyukur atas waktu ini. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Satu hal saya katakan bagi mereka, mereka menerima jawaban yang pasti dalam persoalan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa saudara telah diberkati oleh Tuhan dan jiwa saudara telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon supaya Bapak Ibu Saudara membagikan video ini di beranda FB Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup-grup yang Anda miliki. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengirimkannya atau membagikannya, maka sahabat saudara juga akan mendapatkan berkat Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Tentu sekali saudara-saudara kami bisa tidur nyenyak dan akan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Shalom. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukses. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.